Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wita Hidayati, berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2019. NIM K2519083. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Model-model penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Model-model penyelenggaraan pendidikan kejuruan ini terdapat dalam bukunya Rupert Nelson Evan yang berjudul Foundation of Vocational Education tahun 1978. Di buku ini menyatakan ada 6 model penyelenggaraan pendidikan. Nah, di buku-buku lain itu ada yang menyatakan 3 model penyelenggaraannya, ada yang menyatakan 4, bahkan ada yang 5. Nah, namun saya memilih model-model penyelenggaraan menurut Rupert Nelson Evan di bukunya yang berjudul Foundation of Vocational Education tahun 1978. Karena di sini lebih lengkap. Ada 6 model penyelenggaraan. Yang pertama yaitu model pasar atau market model, yang kedua ada model sekolah atau school model, yang ketiga ada model sistem ganda atau dual system, yang keempat ada model penelitian kooperatif atau cooperative education, yang kelima ada informal vocational education, dan yang terakhir ada school-based enterprise. Nah, di sini mari kita kupas satu persatu model penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang ada di bukunya Rupert Nelson. Nah, yang pertama ada model pasar atau market model. Sistem penyelenggaraan pendidikan kejuruan di dalam model pasar ini merupakan tanggung jawab dan dijalankan sepenuhnya oleh industri. Nah, dalam sistem ini, pemerintah sama sekali tidak terlibat dalam proses kualifikasi kejuruan. Biasanya model ini disebut dengan model liberal dan langsung, atau dalam artian diarahkan pada produksi dan pasar kerja. Yang kedua, ada model sekolah, yaitu ini kebalikan dari model pasar tadi, di mana pemerintah di sini berperan secara langsung. Pemerintah merencanakan, mengorganisasikan, dan memantau pelaksanaan pendidikan kejuruan. Nah, biasanya model sekolah ini biasa disebut dengan model birokratik. Nah, tentunya namanya kan model sekolahan. Tentunya dilaksanakan sepenuhnya di sekolah pembelajarannya. Namun, model ini banyak dikritik karena dianggap boros atau tidak efisien, kurang mampu menjaga relevansi, kurang mutakhir, dan konservatif. Nah, pendidikan model sekolah ini diterapkan atau dipraktikkan di Indonesia sebelum Repelita ke-6. Jadi, masih ingat tentang Repelita pembangunan? Nah, saat itu Repelita 1 sampai 6 itu masih menggunakan model sekolah seperti ini. Nah, selanjutnya setelah Repelita ke-6, ya, kita menggunakan model sistem ganda atau dual system. Di model sistem ganda ini merupakan perpaduan antara model pasar dan juga model sekolah tadi. Nah, ini merupakan kombinasi pembelajaran di sekolah dan atau kombinasi pemberian pengalaman belajar di sekolah dan pengalaman kerja di dunia usaha. Kombinasi pembelajaran di sekolah dan pengalaman kerja di dunia usaha akan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, karena yang diajarkan telah dikemas menjadi bahan pelajaran yang tersistem, terpadu, dan juga lebih konkret atau nyata. Nah, di Indonesia ini masih diterapkan dengan sebutan atau dikenal dengan praktek kerja lapangan atau praktek industri. Banyak praktikum atau model sistem ganda ini dipraktikkan di Jerman, Swiss, dan Austria. Umumnya, tamatan dari model ini memiliki kemampuan kerja yang berkualitas tinggi. Gitu.
Nah, ini menurut pandangan beberapa ahli tentang pendidikan sistem ganda. Ini bisa dibaca sendiri ya. Lalu terus dari beberapa pandangan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan sistem ganda ini mengandung beberapa pengertian, yaitu PSG terdiri dari gabungan subsistem pendidikan di sekolah dan subsistem pendidikan di dunia kerja atau industri. Yang kedua, PSG ini merupakan program pendidikan yang secara khusus bergerak dalam penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional. Yang ketiga, penyelenggaraan program pendidikan di sekolah dan dunia kerja atau industri dipadukan secara sistematis dan sinkron sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, proses penyelenggaraan pendidikan di dunia kerja lebih ditekankan pada kegiatan bekerja sambil belajar, learning by doing, seperti itu. Nah, ini ada beberapa tujuan. Ini juga bisa dibaca sendiri. Tentunya setiap pendidikan sistem ganda atau model penyelenggaraan itu memiliki tujuan dan karakteristik masing-masing. Untuk karakteristiknya itu institusi, pasangan, dan program pendidikan, pelatihan mengelola secara bersama yang terdiri atas standar kompetensi, standar pendidikan dan pelatihan, penilaian dan sertifikasi, dan kelembagaan, dan nilai tambah, serta insentif. Seperti itu. Lanjut ke model pendidikan kooperatif atau cooperative education. Nah, di dalam model pendidikan kooperatif ini terdapat model magang, pendidikan model magang. Nah, di sini dengan menyerahkan sepenuhnya kegiatan pelatihan kepada industri dan masyarakat tanpa dukungan dari sekolah. Nah, sekolah ini pada tingkat menengah hanya menyelenggarakan pendidikan yang bersifat komprehensif. Nah, model seperti ini misalnya terdapat di Amerika Serikat. Model ini kurang cocok di negara yang berkembang karena dianggap kurang mampu memenuhi tenaga kerja yang terampil tingkat menengah. Seperti itu. Lalu, model pendidikan kooperatif adalah pendidikan kejuruan yang diselenggarakan bersama-sama antara sekolah dan juga perusahaan. Ini dibagi menjadi dua, yaitu School and Enterprise, yang kedua Training Center and Enterprise. School and Enterprise adalah pendidikan kejuruan yang merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah dan dengan industri. Yang kedua, Training Center and Enterprise adalah kegiatan yang dilakukan seperti magang di perusahaan atau praktik kerja industri. Nah, ini sama seperti tadi, masih ada karakteristik tersendiri dari pendidikan kooperatif. Bisa dibaca, teman-teman. Lalu selanjutnya, model kerjasama antara lembaga pendidikan dan industri yang dikembangkan di Amerika Serikat disebut model kooperatif. Nah, apabila diperhatikan model PSG ini sama kayak model kooperatif. Namun, pendidikan kooperatif merupakan sistem pelatihan industri, sedangkan basis pendidikannya tetap di sekolah. Dengan kata lain, kalau PSG merupakan sistem pendidikan secara keseluruhan, dan pendidikan kooperatif merupakan bagian dari sistem pendidikan. Kayak gitu. Terus, adapun perbedaan pendidikan kooperatif dengan model pendidikan tradisional. Nah, di sini terletak pada penyelenggaraan praktek industri yang lebih terencana, bersistem, dan diperkuat dengan undang-undang. Jadi, pendidikan kooperatif ini terletak di antara pendidikan berbasis sekolah dan juga PSG. Model penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang kelima. Ini informal vocational education. Sistem ini lahir dengan sendirinya atas inisiatif pribadi atau kelompok untuk memenuhi keterampilan yang tidak dapat dipenuhi di pendidikan formal. Yang terakhir, teman-teman, ini ada school-based enterprise. School-based enterprise ini dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sekolah berbasis perusahaan. Kayak itu. Tapi di Indonesia ini disebut
dengan unit produksi. Nah, biasanya kalau di SMK itu ada unit produksinya. Nah, berarti SMK itu menerapkan school-based enterprise. Nah, pada dasarnya setiap SMK itu mengembangkan usaha di sekolahnya masing-masing atau di SMK tersebut. Nah, itu tujuannya untuk apa? Supaya selain menambah penghasilan dari sekolahnya, juga untuk menambah pengalaman kerja yang nyata pada siswanya. Seperti itu. Nah, model ini digunakan atau dilakukan untuk mengurangi ketergantungan sekolah kepada industri dalam pemberian pelatihan kerja. Karena kita tahu bahwa pada daerah-daerah tertentu kan tidak ada perusahaan atau industri seperti itu. Jadi ini bisa mengatasi solusi dari ketidakadaannya industri atau perusahaan di suatu daerah sehingga menerapkan school-based enterprise seperti itu. Nah, saya kira cukup dan terima kasih. Nah, saya mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan dalam menjelaskan materi tadi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.